Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu, Siapa saja? adik Ibu, Siapa lagi? Rahman Ibu, Cuman itu? iya Ibu, Apa kabar orang itu sakit? sakit Ibu, Kita doakan ya agar teman kita lekas sembuh dan bisa belajar kembali seperti biasa ya. iya Ibu, Untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan. Anak-anak ibu silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak ibu silakan duduk kembali. Untuk pembelajaran kita hari ini, anak-anak masih semangat? Masih Ibu, Udah sarapan tadi pagi? sudah Ibu, Berarti anak-anak ibu udah siap mau pembelajaran untuk hari ini ya? iya Ibu, Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberi Allah kelancaran, serta untuk anak-anak ibu diberi Allah kemudahan untuk menjawab nanti pertanyaan dari ibu ya. iya Ibu, Ibu, ibu mau bertanya. Nanti siapa
siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Angkat tangan ya. Dijawab dengan benar ya. Fikri membaca buku tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa? Ayo siapa yang bisa jawab? Apa Ibu? Ya, berapa? 99 Bu. Iya, 99. Bertepuk tangan. Untuk pertanyaan selanjutnya, siap-siap ya teman yang lainnya ya. Iya, Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki nama Al-Malik. Al-Malik itu apa artinya? Ayo siapa yang bisa jawab? Al-Malik. Aku, Bu. Ya? Yang maha raja, Ibu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Quddus. Al-Quddus artinya? Siapa yang bisa jawab? Aku Bu. Ya. Yang Maha Suci Bu. Iya, betul. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin keselamatan manusia yang selalu menjalankan Aku, ya. berkuntayo. Iya, betul. Satu lagi ya pertanyaannya ya. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Mulia. Sesuai dengan namanya, Zat yang Maha Mulia. Aku, Ya. Al-Aziz, Bu. Iya, betul. Untuk pelajaran kita selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mengemukakan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mukmin. Yang kedua, peserta didik mengemukakan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mukmin. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat kaligrafi Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mukmin. Marilah kita untuk memasuki pelajaran kita mengenai Asmaul Husna. Marilah kita bersama-sama membaca atau melafalkan Asmaul Husna sebanyak 99. Ya. 1, 2, 3. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari,
Sekarang masuk kita ke materi kita, Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab as-sama, yang berarti nama, banyak nama, dan al-husna yang berarti baik. Indah dan Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna berjumlah 99. Kenapa Allah memiliki nama 99? Itulah bedanya kita dengan Sang Pencipta. Kita mempunyai nama hanya satu nama. Kalau misalnya kita mempunyai nama 99, bagaimana itu? Berarti kalau kita mempunyai nama 99, satu hari satu nama, 99 hari kita dipanggil dengan beda-beda nama. Tapi kalau Allah itu, karena Dia Sang Pencipta, itu Asmaul Husna itu nama yang indah, nama yang baik. Orang tua kalian pun di rumah memberikan nama yang terbaik dan yang indah kepada anak-anak itu. Kalian tahu arti nama kalian? Tahu. Orang tua kita sudah memilih nama yang terbaik, nama yang indah, seperti nama Allah, Al-Husna, nama yang baik, nama yang indah. Allah lebih suka disebutkan namanya. Tapi kalau kita bagaimana? Lebih suka disebutkan namanya atau ada panggilannya yang lain? Namanya. Tapi kalau sama orang tua, jangan kau panggil namanya ya. Iya, Ibu. Ada nenek-nenek lewat, kau panggil namanya, dia sedang bawa tongkat, gini-gini jalannya. Ibu yakin tongkatnya itu nanti melayang sama kalian itu. Tapi kalau Allah tidak, Dia lebih suka disebutkan namanya. Apalagi kalau kalian waktu sholat, kalian meminta apapun, sebutkan namanya. Misalnya kalian minta apa? Minta rezeki banyak, sebutkan namanya. Minta apa lagi? Apa yang kalian minta itu, insya Allah di Asmaul Husna itu ada itu semua itu. Sebutkan nama Allah. Dia lebih senang, dimuliakan, dibanggakan. Allah itu lebih suka disebutkan namanya, tidak seperti kita manusia ini tidak suka disebutkan namanya. Apalagi anak kecil yang memanggil kita dengan sebutan nama kita tidak suka ya. Apalagi nanti anak-anak SD lewat dipanggil-panggil nama kita, suka enggak? Iya, Ibu. Ya, itulah bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sini ada 5 Asmaul Husna yang kita bahas di antara yang 99 ini. Mungkin kalau semua dibahas nanti yang 99 ini, siap-siap nanti sampai malam ya. Tapi di sini nanti cuma 5 yang mau kita bahas di antara yang 99. Apa nanti artinya, apa namanya? Sudah paham? Sudah, Ibu. Jadi Asmaul Husna itu apa itu artinya? Nama yang terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita tidak suka disebutkan namanya? Karena kita tidak serupa dengan Sang Pencipta. Kalau Allah itu saja pun kau bilang yang 99 itu tidak masalah, tidak berdosa. Apakah Ibu kalau kita dapat menghafal Asmaul Husna yang 99 dijamin masuk surga? Tidak. Kalau kita dijamin masuk surga, hafal kita yang 99, semua orang nanti masuk surga. Tapi kita wajib mengetahui yang 99 ini dan mengamalkannya biar kita nanti
lebih mudah dalam berdoa. Kalau kita mau berdoa minta rezeki yang banyak, apa ya artinya? Apa ya Asmaul Husnanya? Apa itu? Asmaul Husna Allah Maha Pemberi rezeki? Ya, itulah diantaranya. Allah lebih suka itu disebutkan namanya, diagungkan. Dia lebih suka melihat hambanya mengagung-agungkannya. Jangan nanti kau agungkan nama orang tua kawanmu, ya. Nanti datang bapaknya ke rumahmu. Maksud saya Asmaul Husna bukan. Jadi yang kita bahas pada hari ini 5 di antara yang 99 yang akan kita bahas. Yang pertama Al-Malik. Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Maksudnya Allah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat pemimpin yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan segala sesuatu. Al-Malik juga dipahami sebagai yang maha kuasa. Di sini Al-Malik yang maha merajai. Kalau di sekolah ini, kalau di ruangan ini siapa rajanya? Guru. Kalau di ruangan ini siapa rajanya? Guru. Kalau di rumah? Orang. Kalau di dunia ini? Inilah Al-Malik yang maha merajai. Raja di atas raja. Kalau ada raja di dunia ini yang kelihatan, yang bisa bergerak, yang bisa dia naik mobil, itu bukan Al-Malik ya. Yang bisa dia bawa pesawat, yang bisa dia terbang, itu bukan Al-Malik. Yang Al-Malik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja di atas raja. Tidak ada lagi yang melebihi Raja Al-Malik. Al-Malik juga dipahami sebagai yang maha kuasa. Kalau di negara kita siapa yang berkuasa? Kalau di dunia ini siapa yang berkuasa? Allah menguasai dunia ini. Itulah Al-Malik. Tidak ada lagi yang lebih berkuasa daripada Al-Malik. Nggak ada lagi itu. Kalau ada satu lagi Al-Malik namanya, itu bukan Allah, itu yang dibuat-buatnya itu. Aku nanti lahir anakku, aku kasih nama itu Al-Malik. Biar dia bisa merajai, biar bisa menguasai. Tidak. Banyak orang yang menyerupai nama-nama Allah, tapi tidak bisa seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bandingannya. Sekalipun orang tua kita raja di kampung, raja di desa, raja di kota, tidak ada bandingannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun orang tua kita yang mempunyai ini semua, yang mempunyai sekolah ini misalnya, tapi tidak ada bandingannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam merajai, menguasai juga. Kalau di rumahmu orang tuamu yang menguasai. Kalau di sekolah gurumu yang menguasai. Kalau di dunia ini yang menguasai siapa? Allah. Allah itu bisa berkehendak melakukan apa saja apa yang Dia inginkan. Kalau kita mengerjakan sesuatu harus berpikir dulu kan, mau pergi ke pasar misalnya, nggak ada kendaraan. Tapi kalau Allah tidak, apapun bisa terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, itulah kalau Allah merajai. Berarti Allah itu merajai seluruh umatnya. Itulah berapa umat di dunia ini? Bisa menghitungnya? Tidak. Ibu pun tidak bisa menghitungnya. Ini saja kalian nanti udah berapa? Udah capek menghitungnya kan? Ya, selanjutnya Al-Aziz. Al-Aziz artinya adalah yang maha perkasa. Dari Al-Malik maha merajai. Al-Aziz maha perkasa. Maksudnya Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya. Kalau kita
yang tidak ada satupun makhluknya yang mampu menyamainya. Itulah bedanya kita dengan Allah. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Perkasa. Tidak ada satupun makhluknya, tidak ada satupun umatnya yang menyerupai Al-Aziz. Tidak ada yang menyerupai Allah. Wujudnya saja tidak serupa. Keperkasaannya, maha tingginya. Kalau kita manusia, nanti ada yang tinggi jabatannya, ada yang tinggi rumahnya, ada yang tinggi badannya. Tapi kalau Allah, semuanya maha tinggi. Tidak ada yang menyerupai dengan makhluknya. Bayangkan itu. Bayangkan kalau Allah itu tidak serupa dengan kita. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluknya terlihat dari rezeki yang diberikannya, ilmu dan juga setiap rahmatnya. Allah memberikan rahmat atau rezekinya kepada umatnya itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama rezeki kita di dunia ini. Kalau sama rezeki kita di dunia ini, berarti kita di dunia ini tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Bagaimana itu? Tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Jadi warna apa? Coklat, sawo matang. Iya. Itulah kita bedanya dengan Allah. Misalnya kita berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang melimpah, ya Allah berikanlah aku rezeki yang berkah. Dan mungkin tapi Allah bisa menunda rezeki kita. Adalah yang lebih membutuhkan rezeki itu, ditunda. Tapi Allah telah berjanji akan memberikan rezeki setiap hambanya meminta, dia pasti berikan kan? Tapi rezeki bisa ditunda itu. Misalnya diberikan kepada si rezeki itu. Kalau saya berikan rezeki kepada si Ipik, dia akan jadi sombong. Kalau saya berikan rezeki kepada si Tasa, dia akan sombong. Kalau saya berikan kecantikan itu pada si Pinta, dia akan sombong. Dia akan ria. Jadi Allah bisa menunda rezeki itu. Makanya Allah itu maha adil. Dia membagi rezeki kepada yang membutuhkan. Dan diberikannya ilmu. Ilmu juga, ada yang pintar, ada yang bodoh. Kenapa yang ada pintar, ada bodoh? Kalau pintar semuanya, tidak ada murid. Kalau bodoh kita, ada yang mengajar yang pintar. Betul tidak? Betul. Kalau pintar kita mengajar yang bodoh. Kalau kita bodoh, kita belajar kepada yang Pintar. Kita bertanya kepada yang pintar. Kalau bodoh semuanya, bagaimana? Kalian bisa jawab. Kalau semuanya bodoh, inilah yang di lokal ini. Kalau kalian semuanya bodoh, bagaimana itu? Akan menjadi sesat. Yang lain, bayangkanlah kalian semua bodoh. Tidak mengetahui huruf A, tidak mengetahui huruf B, tapi kalian sudah sekolah di sini. Bagaimana? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Aziz. Dia tidak memberikan ilmu yang sama kepada umatnya, berbeda-beda. Mungkin si Pinta nanti yang bisa dia nanti belajar akidah akhlak, dia hafal Asmaul Husna sembahyang 99. Si Edwin dia misalnya pandai berhitung, beda-beda. Jadi si Pinta nanti bisa belajar matematika sama si Edwin bisa belajar akidah akhlak kepada si Pinta. Tolong dulu Pinta ajari aku Asmaul Husna yang 99, aku nggak bisa. Ada kasih Pinta lagi, Edwin ajari dulu aku matematika, bagi-bagi nggak bisa. Itulah adilnya Allah itu. Allah itu maha tahu.
Tapi jangan kau nanti berdoa kepada Allah, ya Allah, kau tahu yang aku mau. Tahu ya Allah itu apa yang kau mau, tapi sebutkan nama dia. Di antara yang 99 itu. Jangan kau sebutkan. Mau semua sama kau nanti, bagaimana Allah mengasihinya, bagaimana kau menerimanya? Ya? Memberikan ilmu dan juga setiap rahmatnya. Untuk selanjutnya, Al-Qudus. Apa artinya Al-Qudus? Maha Suci. Allah itu Maha Suci dari segala kekurangan dan segala keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Suci dan berhak atas segala sifat kesempurnaan. Allah itu Maha Suci. Bayangkanlah Maha Suci. Kalian masih suci? Tidak, Ibu. Tidak ada najis sama kita kan? Tidak, Ibu. Allah itu Maha Suci, sesuci-sucinya dibandingkan dengan umatnya. Karena Allah itu tidak seperti kita, makan, minum, tidur, apalagi berjalan, menonton televisi. Kalau Allah tidak, Allah itu ada nggak bapaknya? Tidak, Ibu. Ibunya? Tidak, Ibu. Kenapa tidak ada? Allah itu tunggal, Ibu. Iya, Allah itu esa, tidak dikeranakan dan tidak beranak. Tidak seperti kita. Itulah bedanya kita dengan Allah. Maha kesuciannya pun Allah lebih suci daripada kita. Kita nanti ambil wudhu udah suci ya, mau sholat. Kalau Allah itu tidak ada najis padanya. Terus selanjutnya, As-salam. Artinya Allah Maha sejahtera dan Maha menyelamatkan. Keselamatan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah yang sangat dibutuhkan oleh segenap makhluknya. Allah itu Maha sejahtera dan Maha menyelamatkan. Allah itu Maha penyelamat bagi setiap umatnya yang meminta, memohon kepadanya. Sedangkan kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, sudah diselamatkan kita kan? Apalagi kita sudah memohon, meminta, berdoa, angkat tanganmu berdoa kepada Allah. Minta apa yang mau kau minta? Keselamatanmu di dunia dan di akhirat. Apa doanya itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Ya Allah, kami. Selamatkan kami. Kita masih hidup di dunia ini, kita sudah meminta keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagaimana rupanya ibu yang di akhirat itu? Ibu juga belum pernah ke akhirat. Masih di dunia ini ibu. Makanya kita minta syafaatnya Nabi. Apa syafaat? Pertolongan. Kita meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Kita meminta pertolongan. Dan nanti syafaatnya itu mungkin dia meminta kepada Allah supaya umat nabinya, umat manusia ini, kita semua yang di sini diselamatkan. Kalau dulu dari akhirat nanti diselamatkan dari mana? Dari apa? Dari apa? Api neraka. Kalau di dunia ini, misalnya dari kecelakaan. Misalnya kalau kita perjalanan jauh, kita berdoa, ya Allah selamatkanlah kami dari rumah sampai ke tujuan dan kembali lagi seperti orang yang haji, minta doa katanya, selamat dari tanah air sampai kembali ke tanah air lagi. Kita berdoa kepada Allah sampai nanti tanah suci berdoa lagi, ya. Hanya kepada Allah. Kalau kita
kecelakaan. Kita meminta tolong kepada siapa? Allah. Selain kepada Allah, Orang lain. kepada teman-teman, kepada orang lain, kepada orang di sekitar kita. Ya. Ya, Ibu. Sifat ini terutama sangat dibutuhkan agar dapat terhindar dari azab siksa malapetaka dan kerugian. Nah, inilah yang disebutkan tadi, minta syafaat, minta pertolongan biar terhindar dari azab. Di dunia ini kalian udah pernah dapat azab? Udah pernah? Udah Edwin? Udah pernah kena azab? Siapa mengajak rumah? Oh belum. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat juga tidak kena azab ya. Apalagi nanti di kuburan. Siapa yang menghadap kita di kuburan? Di dunia ini kita udah mengalami kesakitan. Jangan nanti di kematian kita juga mengalami kesakitan. Apa azab? Azab itu sangat pedih. Tidak kayak yang di buku, di televisi, di mana-mana yang kena azab itu. Apa kalian lihat orang yang kena azab? Itu masih azab di dunia. Azab di akhirat nanti bagaimana? Lebih parah lagi, lebih sakit lagi. Mau minta tolong pun nggak bisa lagi kalau udah kiamat. Kalau di dunia ini kita masih bisa minta tolong. Tolonglah saya, kaki saya patah. Tangan saya udah terluka, bawalah saya ke bidan, bawalah saya ke puskesmas. Tapi kalau udah kiamat nanti azab itu sangat pedih. Makanya sebelum kita mendapat azab nanti di akhirat, kita siap-siap. Jangan siap-siap berpakaian, jangan siap-siap pakai sepatu mau lari nanti dari azab. Kalau sudah di akhirat nanti tidak bisa lagi. Dihisap nanti kita di akhirat. Kalian apa dihisap? Apa? Ditimbang. Iya, ditimbang, dihitung. Dihitung mana yang baik dan mana yang buruk. Siap-siap. Kalau lebih banyak yang buruk, mesti kena azab. Memang semua kena azab, tapi ada yang berat, ada yang tidak. Ada yang sampai habis semua badannya, baru habis semua dosa-dosa. Tapi kalau anak-anak ibu tidak ya, jangan berdoa kan? Insya Allah. Biar jangan kena azab. Bayangkanlah nanti datang. Ini ibaratkanlah besi yang panas ini dihajak kalian. Ini adalah pulpen ini kan kecil ini. Ini nggak bisa aja besi yang panas itu. Kalau tidak percaya kalian coba nanti di rumah dulu. Ambil besi itu bakar dulu, baru bikin di tangan begini. Sakit nggak? Sakit, Ibu. Kena tetes lilin saja kita udah kesakitan, apalagi nanti tidak kena hajat, kena siksa. Tidak kena hajat, disiksa lagi. Setiap satu pertanyaan tidak dapat satu siksaan. 2 pertanyaan, 2 siksaan. 3 berarti dan selanjutnya. Kalau ada nanti 50 pertanyaan itu tidak dapat 50 kali aja. Bayangkan itu di mana ada tempatnya di badan. Bayangkan dulu, di mana tempatnya di badan. 5 saja bayang. Misalnya ini ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai di sini. 45 lagi. Di mana di tempatnya? Tidak terbayangkan. Datang lagi siksaan. Dan malapetaka dan kerugian. Kerugiannya yang bagaimana? Saat di dunia ini kita tidak pernah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai udah kiamat nanti, udah datang pertanyaan dari malaikat baru. Betapa ruginya kita yang hidup di dunia ini. Tidak menjalankan perintah. Seandainya bisa dikembalikan lagi seperti ini, misalnya kalau kiamat,
Bisa ditampilkan lagi seperti ini. Saya akan bertaubat ya Allah. Saya akan menjalankan perintah-Mu ya Allah. Tapi tidak bisa lagi. Makanya mulai dari sekarang, kita kan kiamat itu kan kita nggak tahu kapan terjadinya, kita nggak tahu kan. Makanya sebelum terjadi itu, sebelum mendapat azab dan siksa, makanya kita sering berdoa kepada Allah. Ingat ini, assalam. Tapi jangan ganti nama mesti assalam ya. Ya Ibu. Nanti sampai di rumahmu kau bilang sama orang tuamu, dibilang ibu itu, maaf Bapak, assalam itu artinya Maha sejahtera, Maha menyelamatkan. Gantilah nama saya assalam. Biar saya yang menyelamatkan bapak dan mama nanti di akhirat. Tidak ada lagi itu nama. Kalau sudah di akhirat nanti, tidak ada lagi bapakmu, mamamu, tidak ada lagi kakakmu, tidak ada lagi mertuamu, tidak ada lagi nanti besti-bestimu, tidak ada lagi itu. Uruslah diri sendiri. Misalnya si Alvin sama si Fikri itu berdekatan kan? Kalau di akhirat nanti tidak berdekatan lagi itu. Kita lebih banyak nanti amalannya si Alvin daripada si Fikri. Sekarang nanti si Fikri, dadah. Terus selanjutnya berapa ini? 5, 4. 4 Ibu. Yang kelima, al-mukmin. Al-mukmin artinya memberi rasa aman. Siapa yang memberi rasa aman? Allah. Kita memohon kepada Allah untuk memberi rasa aman kepada kita. Contohnya, kalau kita menghadapi ujian, banyak itu ya, kalau mau ujian, baru ingat sholat. Biasa itu, kalau mau ujian, mau dapat juara 1, ingat sama Allah. Ingat lagi, al-mukmin. Kita memohon kepadanya biar dia memberi rasa aman, biar enggak dah itu. Kalau bisa terlihat jantungnya begini. Tapi khawatir. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita diberi rasa aman. Rasa aman yang bagaimana? Biar hilang rasa susah kita, rasa gemetarnya, rasa khawatir kita biar hilang. Makanya kita berdoa kepada Allah, sebutkan namanya Al-Mukmin. Ya Allah, Al-Mukmin, berilah saya rasa aman. Biar saya lulus. Biar saya dapat juara 1. Biar saya enggak buru-buru menjawab soal. Tenangkan, amankan jiwa saya. Al-Mukmin bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang dapat memberi rasa aman dan ketenangan kepada seluruh makhluknya. Makanya sebelum ujian, misalnya kalau kalian ya sebelum ujian, kita berdoa kepada Allah supaya beri ketenangan, supaya tenang lahir dan batinnya, supaya aman semuanya. Berangkat dari rumah sampai ke sekolah tidak ada terjadi apa-apa. Sampai di sekolah kita menjawab soal itu tenang-tenang saja. Pas di pengumuman nanti penerimaan raportnya kita dapat juara 1, berarti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kau meminta rasa aman sama ibu. Ibu tidak bisa. Paling-paling nanti yang aman itu nilaimu kalau kau pintar. Tapi kalau kau bodoh, bolos, malas masuk kelas ibu, nggak aman itu. Tapi kalau kalian meminta keamanan kepada Allah, sebutkanlah namanya, yaitu Al-Mukmin. Maka kita pun hanya bersama untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita. Kita sudah mendapat keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ciptakan lagi keamanan di sekeliling kita. Seperti ibu amankan kalian, ibu sayangi kalian, ibu kasihi kalian.
Kalau ibu marah-marah terus sama kalian, takut nggak lihat ibu? Tapi kalau ibu lewat, ibu senyum, kalian sabar, ibu beri salam, kalian jawab, aman nggak? Kalian sudah mengantuk misalnya, ibu kasih nanti hadiah, ngantuk nggak? Udah paham sampai yang 5 ini? Sekarang kita masuk kepada ayo bermain kartu Asmaul Husna. Kita bentuk kelompok ya. Ibu berikan nanti pertanyaannya, kalian jawab dengan benar. Jangan buru-buru. Ya, apa boleh buru-buru. Itulah nanti Al-Mu'min itu dan memberi rasa ketenangan itu dalam menjawab soal seperti ibu bilang tadi. Biar jangan tapi lupa jawabannya. Jangan ya. Iya, Ibu. Jawab dengan benar nanti. Itu bagian lainnya. Dijawab dengan benar ya. Jawab dengan benar ya. Iya, Ibu. Kalau kalian sudah memahami apa yang disampaikan, mudah-mudahan nanti tidak ada lagi yang salah itu. Amin. Diskusi. Oke, Bu. Yang dinamakan diskusi kelompok itu kerjasama ya. Iya, Bu. Hati-hati dalam menjawab soal. Ini ibu bagian KPD-nya. Diperiksa kembali ya. Iya, Ibu. Periksa lagi KPD-nya. Hati-hati. Periksa lagi KPD-nya.
manusia. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Kalau udah selesai, sudah semua? Siapa yang duluan presentasikan hasil diskusi kalian atau hasil kelompok kalian ke depan? Udah, maju. Dengarkan ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Asmaul Husna. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi keamanan. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Udah? Udah bagus? Di antara kelompok yang lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Ya, silakan dengarkan ya. Jawab dengan benar. Jelaskan perbedaan makna antara Asmaul Husna, Al-Malik dan Al-Aziz dalam konteks kekuasaan dan kemuliaan. Al-Malik berarti Maha Raja yang menunjukkan kekuasaan mutlak dan pengaturan yang absolut atas segala sesuatu. Al-Aziz berarti Maha Kuat yang menunjukkan kekuatan dan kemuliaan yang tidak tergoyahkan, tetapi tidak melibatkan pengaturan secara langsung seperti Al-Malik. Bagaimana? Pas. Pak, bagus? Bagus. Bertepuk tangan. Sekian presentasi kami. Kelompok dua. Kelompok dua. Dah, ambil. Ada mana ada sini? Sana ya. Kita sana. Geser ke sini, geser ke sini. Kita geser ke sini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Asmaul Husna. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi keamanan. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Bagaimana kelompok yang lain? Apa sudah benar? Benar. Bertepuk tangan. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ayo. Ayo bikin pertanyaan. Kami, Bu. Ya. Silakan. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh perilaku yang mencerminkan sifat Asmaul Husna Al-Quddus dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kebersihan, melakukan kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencerminkan kesucian, menghindari dosa, berusaha menjauhi perbuatan dosa dan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, menunjukkan kesucian hati, berperilaku jujur, selalu berkata jujur dan bersikap benar dalam interaksi sosial, mencerminkan kemurnian dan integritas.
Bagaimana puas dengan jawabannya? Puas, Ibu. Dari tepuk tangan. Ya. Ada lagi yang ingin mempresentasikan? Sudah, maju. Nah, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang meneladani sifat as-salam. Meneladani sifat as-salam yaitu maha sejahtera dapat meningkatkan kedamaian dalam hubungan sosial dengan mengedepankan sikap damai, toleransi, dan saling menghormati. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan mengurangi konflik. Sudah? Ada yang ingin bertanya? Ya. Dengarkan ya. Jelaskan perbedaan makna antara Asmaul Husna, Al-Malik, dan Al-Aziz dalam konteks kekuasaan dan kemuliaan. Al-Malik berarti maharaja yang menunjukkan kekuasaan mutlak dan pengaturan yang absolut atas segala sesuatu. Al-Aziz berarti maha kuat yang menunjukkan kekuatan dan kemuliaan yang tidak tergoyahkan tetapi tidak melibatkan pengaturan secara langsung seperti Al-Malik. Iya. Sudah puas dengan jawabannya? Berpas? Sekian presentasi kami. Sekarang masuk kita ice breaking dulu. Udah pegang kali nambah ibu ya? Iya. Mulai dari tadi ya. Biar terhibur dulu. Semangat ya? Satu kali lagi kurang semangat. Coba kalian suaranya dulu ya. Itulah semangat. Jadi kalau kalian semangat, ibu pun sangat semangat. Ya. Sekarang kita bernyanyi dulu. Ya, bernyanyi dulu kita. Biar rileks dulu. Biar kadang kan mendengarkan saya tadi kan, biar ikut dulu kalian merasakan apa yang dirasakan. Bernyanyi dulu kita ya. Kita ayo bernyanyi 5 Asmaul Husna. 1, 2, 3. Assalam
kasih ya anak-anak udah semangat. Kita belajar udah hampir 1 jam, tapi anak-anak ibu tetap semangat. Ya, sekarang kita masuk kesimpulan kita dalam pembelajaran kita yaitu Asmaul Husna. Jadi kita sebagai umat Islam diwajibkan, diharuskan menghafalkan Asmaul Husna, karena Asmaul Husna itu nama-nama yang terindah yang dimiliki Sang Pencipta kita. Kalau tidak ada Sang Pencipta kita, berarti kita pun tidak ada di dunia ini. Tadi kita sudah pelajari di antara 99 itu sebanyak 5 Asmaul Husna yang kita pelajari, yang kita teladani. Ini wajib ya kita teladani ya. Iya, Ibu. Kalau itu lebih suka diagungkan. Kalau kita yang kita agungkan, misalnya kalian agungkan ibu, berarti ibu itu udah termasuk mandiri itu, mengharapkan pujian. Saya diagungkan anak-anak saya diapakan anak-anak saya. Itu tidak boleh, tapi kalau Allah itu wajib diagungkan. Apalagi namanya yang 99 ini. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita dalam materi Asmaul Husna ini bisa bermanfaat bagi anak-anak ibu, terutama bagi ibu juga ya. Bisa kalian teladani, bisa kalian laksanakan, bisa kalian ajari nanti adik-adik kalian nama-nama Allah yang 99. Tapi kalau manusia cuma 1 namanya, jangan kalian ajari adik-adik kalian menyebutkan nama orang tua kalian. Bilang ibu itu nama Allah saja bisa disebutkan. Kenapa nama orang tua tidak bisa disebutkan? Itu tidak baik, tidak sopan. Ya, tinggi pun ilmumu nanti kalau tidak ada adabmu, tidak ada sopanmu, itu tidak ada gunanya itu. Tapi kalau nama Allah yang 99 itu kau sebutkan pun setiap hari, misalnya sampai berbusa di mulutmu, tidak apa-apa, malah kau dapat pahala. Ya, tidak apa-apa, tidak berdosa itu malah dapat pahala. Tapi jangan kau sebutkan nanti nama ayahmu sebanyak 99. Karena dibilang ibu itu nama Allah 99 boleh disebutkan dan mendapat pahala. Jangan kau sebutkan nanti nama ayahmu di rumah sebanyak 99 kali. Itu berdosa. Nama ibu pun nanti kalau sudah sampai di luar selesai pembelajaran kita, jangan kau sebutkan 99 ya. Iya. Ibu beri keamanan. Seperti apa pakai amanan? Apa? Pemberi keamanan. Al-Mu'min. Al-Mu'min. Nanti nggak ibu beri keamanan di sekolah ini sama kamu. Jangan kau sebutkan, jangan kau panggil nama ibu sebanyak 99. 5 kali pun tidak boleh. Di sini yang kita pelajari 5 ya. Yang kita pelajari asmaunya 5. Jangan kau sebutkan nama ibu di luar sebanyak 5 kali. Itu berdosa itu. Tapi kalau nama Allah nanti kau sebutkan di luar 5 kali, tidak masalah. Ya. Kalau ada nanti yang bertanya di luar, apa pelajaran kalian hari ini? Kami belajar Asmaul Husna sebanyak 99, tapi yang kami bahas baru 5. Ya, baru 5. Berarti berapa lagi yang baru kita bahas? 94 lagi yang belum kita bahas. Nanti kita bahas insya Allah mungkin minggu depan. Ya, kita bahas 1 per 1 biar tahu kita apa makna, apa arti dari Asmaul Husna yang 99 itu. Berarti sisa 94 lagi. Kalau 5 1 hari kita bahas, berarti berapa hari baru selesai yang 99? Coba hitung dulu. 5. Berapa? 20 hari.
biarpun kita sudah menghafalnya, misalnya sudah dapat di otak kita, udah lengket di otak kita kan, tapi kita kalau bisa harus tahu artinya. Nanti kalau kita berdoa meminta rezeki, kau bilang Al-Qudus, itu kan maha suci. Sementara kalau kita minta rezeki, Ar-Razzaq, ya, ya Allah ya Razzaq, berikanlah aku rezeki yang berkah. Jangan terbalik-balik nanti artinya. Nanti kau lihat di pelajaran akidah akhlakmu, oh saya tadi berdoa terbalik artinya. Makanya ibu bahas ini dalam satu pertemuan, dalam setiap pertemuan itu 5, biar gampang menghafalnya. Kalau sekaligus nanti dibahas semua bisa, tapi terbalik-balik nanti artinya. Jadi kalian bingung. Mana yang untuk rezeki, mana untuk yang keamanan, mana untuk maharaja, mana nanti yang untuk keadilan, apa lagi? Mana nanti yang untuk maha suci, kau bilang nanti Al-Malik artinya maha suci. Ya Allah yang maha suci Al-Malik. Kan masalah kan? Nanti kalian bilang gurunya, ibu itu yang ngajari. Jangan. Ya makanya ibu kita pelajari setiap pertemuan kita 5 setiap kali pertemuan, biar lebih gampang menghafalnya, biar lebih paham kalian, biar kalian bisa lebih mengagungkan nama Allah. Ya. Jadi sampai di sini pelajaran kita untuk materi akidah akhlak Asmaul Husna. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bagi anak-anak ibu, bisa kita jalankan setiap hari ya. Dan mudah-mudahan kita diberi Allah kesehatan dan kesempatan, kita bisa bertemu lagi. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ini udah mulai apa lagi dia? Udah mulai tegang lagi ya? Ayo sedikit lagi kita ya. Bersemangat. Bersemangat. Semangat nanti ya. Tepuk semangat. Kurang lagi semangatnya. Belum selesai ini. Tepuk semangat. Kan gitu semangat kan? Iya. Agar kalian semangat dalam menghafalkan Asmaul Husna. Untuk pertemuan berikutnya nanti, ibu panggil satu-satu ke depan untuk membacakan Asmaul Husna. Iya, Ibu. Dihafal di rumah, dilaksanakan di rumah. Apa lagi? Dihafal sama artinya ya. Kalau salah-salah nanti, misalnya Al-Qudus Maha Mulia, kan sudah salah itu kan? Anak-anak ibu harus semangatnya sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak ibu. Untuk hari ini sekian dulu pembelajaran kita tentang Asmaul Husna sebanyak 5. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dipimpin ketua kelas. Doa dimulai. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Lebih